macam api. Kalau dia mengikuti apa dibersihkan dan api yang pertama, dia selamat. Kalau dia dibersihkan dan api yang kedua, berarti dia sengsara. Mana dua api itu? Narin nadmi atau nari jahannam, api penyesalan atau api jahannam. Kalau dia dibersihkan yang api penyesalan, selamatlah dia. Tapi kalau dia dibersihkan dan api jahannam, nah ini yang sengsara. Al-ihraqu bin nari daruriyun, maka pembakaran dengan api itu, salah satu daripada dua api ini, adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat butuh fi takhlisi, pada pembersihan jauharil insan, pada membersihkan permata-permatanya manusia, min khaya'il syaitan, daripada habais, min khaba'is syaitan, daripada kotoran-kotoran syaitan. Daripada kotoran-kotoran syaitan itu dibakar caranya, dibakar dengan api penyesalan. Nah, kalau sudah merasa menyesalkan, dia terdorong untuk bertobat, walaupun memang tobat itu sendiri salah satu rukun adalah menyesal, meninggalkan apa yang menyebabkan terdapat dosa, kemudian menyesal atas dosa yang pernah dilakukan, kemudian bercita-cita untuk tidak kembali lagi kepada apa yang terdapat dosa. Kalau dia berhubungan dengan manusia, minta maaf, minta ridho daripada orang yang tidak bersalah. Wa ilaikal ana, dan terserah kepada engkau sekarang. Ikhtiar awal narain, memilih yang paling mudah daripada dua macam api. Apakah memilih api jahannam atau memilih api nadam, api itu penyesalan. Wal mubadaratu ila khafish syarrain, dan bersegera kepada yang lebih ringan daripada dua kejahatan, qabla ayyutwa basatul ikhtiar, sebelum digulung hamparan permadaninya ikhtiar. Pakai puitis Imam Ghazali. Sebelum digulung hamparan ikhtiar, wa yusabu ila daril ikhtiar, lalu sebelum dia dihalu ke negeri pemaksaan, yaitu adalah neraka. Karena tidak ada orang yang sukarela masuk neraka, pasti dipaksa baru dia mau. Bahkan menurut suatu riwayat, nanti para ahli neraka itu janggutnya panjang-panjang. Ketika dia terlambat masuk neraka, janggutnya dipegang, dilemparkan langsung ke kerak neraka. Ini dipaksa dia. Karena tidak ada yang orang sukarela masuk dalam neraka itu. Imma ilal jannati wa imma ilan nari, apakah dia akan pergi ke surga atau ke neraka. Wa idza kanat taubatu muqi'ah, apabila ada taubat itu adalah muqi'ah minad-din, yaitu tempat jatuhnya adalah daripada agama. Hadal mauqi'u, ini tempat jatuh, wajib taqdimuha, artinya kalau ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam, maka inilah paling pertama, wajib mendahulukannya sebelum melakukan yang lain. Tobat-tobat dulu. Pisah dari rubail munjat, yaitu ditamakan, dijadikan pertama pada permulaan rubuk al-munjat, rubuk yang menyelamatkan. Bisyarhi hakikatiha wa syurutiha wa sababiha wa alamatiha. Bisyarhi, dengan menjelaskan hakikatnya, wasyurutiha, dan syarat-syaratnya, wasababiha, dan sebab-sebabnya, wa alamatiha, dan tanda-tandanya, wa thamaratiha, dan buahnya, wal afati al-mani'ati, dan penyakit-penyakit yang mencegah minha daripadanya, wal adwiyatil muyassiratiha, dan obat-obat yang mempermudah baginya, bagi itu tobat. Wa yattadihu dzalika bi dzikri arba'ati arkanin, dan menjadi jelas yang demikian itu dan menyebut 4 rukun. 4 rukun inilah yang akan memperjelas. Ar-rukunul awal, rukun yang pertama, fi nafsi taubat,
Yang pertama, artinya pembahasan yang pertama adalah tentang apa itu hakikat dari bertobat. Wabayani hadiah dan menjelaskan tentang haknya, definisinya, hakikatnya. Wa annahu wajibatun 'alal fawri, dan sesungguhnya dia wajib disegerakan. Tobat bersegera. Karena itu dikatakan oleh para alim ulama bahwa kalau kita menunda tobat itu yang menyebabkan dosa kita bertambah. Apa yang menyebabkan bertambah? Karena dianggap lalai. Jadi orang kadang-kadang hanya fokus kepada kebaikan kita bertambah terus kebaikan kita. Sehingga bagikan sebuah pohon, semakin lama kita, walaupun misalnya sekarang kita tidak sempat, umpama kita pernah kemarin buat bagus nih, perbuatan bagus dari kemarin itu terus berkembang, akan berkembang. Ini namanya ajaran Ghairul Mamnun itu. Sudah di dunia sudah Ghairul Mamnun. Nah itu saja diperhatikan, tapi dosa dianggap tidak berkembang dia. Satu bisa jadi dua bisa jadi empat bisa jadi, karena apa? Karena dia bertambah dosa itu dengan sebab lalainya tidak segera ditobatkan itu. Wa ala jami'il ashkhasi, dan atas semua orang, wa bi jami'il ahwal, dan pada semua keadaan, wa annaha idza sahhat kanat maqbulatan, dan bahwasanya tobat itu kalau sudah sah berarti dia diterima. Al-rukun tsani, rukun yang kedua daripada tobat itu adalah apa katanya? Bima atau bima anhu taubatu, yaitu pada barang yang daripada kita bertobat, yaitu pada dosa yang kita tobat itu. Karena dalam kitab yang lain, di dalam kitab Imam Ghazali seperti Minhajul Abidin, di situ ada tobat dosa disebabkan oleh karena meninggalkan kewajiban, kemudian melanggar larangan. Nah itu termasuknya sebab. Wa junubu, dan itulah dosa. Wa bayanu aksamian, dan menjelaskan akan bagian-bagiannya bagian tobat itu. Ila sagaira wa kabaira, pada dosa yang kecil-kecil dan yang besar-besar. Wa ma yata'allaqu bil ibadi, dan dosa-dosa yang berhubungan dengan hamba. Karena ibad ini bukan saja manusia, semua menyembah, bahkan yang lain daripada manusia itu selain daripada setan itu sangat taat beribadah. Alam semesta ini dia beribadah. Pokoknya dia beribadah setan saja secara akidahnya, tapi tubuhnya sendiri tidak beribadah. Kulitnya setan itu, bulunya, kukunya, darahnya, dagingnya dia beribadah, tapi yang tidak beribadah adalah akidahnya. Bertasbih semuanya. Makanya dikatakan ibad. Ini semua makhluk itu dikatakan ibad. Karena apa? Karena semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kadang-kadang ibadah itu diungkapkan dalam bentuk tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lillahi samawati wal ardh. Itu. Wa ma yata'allaqu bihaqqillahi ta'ala, dan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala. Wa bayanu kayfiyati tawazil darajati, dan menjelaskan juga cara-cara pembagian daripada derajat. Wa darakat, juga derajat itu tingkatan. Alal hasanati wa sayyi'at, atas kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Berarti bukan saja kebaikan yang punya tingkatan, kejahatan juga punya tingkatan, ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas teri, ada yang kelas tongkol, ada yang kelas kakap, ada yang kelas ikan nun. Itu kejahatan begitu juga. Wa bayanul asbab, dan menjelaskan sebab-sebabnya. Allati biha ta'zamus saghairu, yang dengannya, dengan sebab-sebab itu bisa menjadi besar yang kecil. Maka ulama mengatakan la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu akan tetap kecil bersama tetapnya dilakukan, kecil jadi besar. Sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Ar-rukun tsalis, rukun yang ketiga, fi bayani syuruti taubat, pada menyatakan syarat-syarat taubat, wa dawamiha, dan tetap taubat,
wa kaifiyati tadaruki ma mabok, dan kaifiat untuk mendapatkan apa yang sudah lewat, minal mazalimi, daripada apa yang sudah daripada kezaliman-zaliman, wa kaifiyatu tadkhiriz dzunub, dan cara untuk menghapus dosa, wa bayani aqsamit taibin, dan menjelaskan bagian-bagian daripada orang bertobat, fi dawami taubati, pada terus-menerus bertobat. Jadi ada nanti namanya taubatul muridin, taubatul zahidin, ada namanya taubatul arifin. Kemudian ar-rukun rabi', rukun yang keempat adalah ilmu sabbabi al-ba'iti ala taubati, yaitu pada musabab yang mendorong atas bertobat, wa kaifiyatul ilaj, dan cara untuk mengobatinya, ila hilli uqdatil israr, pada membuka ikatan israr itu terus-menerus itu. Ini kan banyak orang sudah berputus asa, dia terus dia aduh sudah kedong, sudah tidak bisa saya keluar dari perbuatan ini sebenarnya. Nah, itu dikasih tahu bagaimana caranya. Belenggu, borgol daripada israr, kejahatan ini, yang dikasih tahu. Minal dzunub minal muzdirin, daripada orang berdosa. Wa yatimul maqsud bihadil arkanil arba'ati, dan menjadi sempurnalah nanti maksud dengan yang 4 rukun ini, insyaallah azza wa jalla, jika Allah menghendaki, yang Maha Perkasa dan Agung. Jadi tetap, kenapa di ayat yang tidak mengatakan wallahu a'lam bishawab oleh beliau, tapi insyaallah, itu menunjukkan bahwa memang proses daripada orang yang bertasawuf selalu menyandarkan kepada Allah, tidak pernah mengakui ada prestasinya apapun bentuknya, karena semua itu adalah bersumber dari Allah. Ketika kita yang sedang berproses, maka itu juga proses itu dari Allah, sampai kepada hasil daripada proses itu ditentukan oleh Allah. Inilah yang dilakoni oleh para sufi. Kita mungkin dalam sesuai dengan kapasitas kita belum bisa kita seperti mereka itu. Tapi seperti prinsip yang pertama, kita tahulah dulu bahwa inilah sebagian daripada yang dijalani oleh para ahli tasawuf sehingga mereka mencapai makom sufi. Nah, terus pemahaman-pemahaman ini mungkin nanti akan membuat kita pasrah total kepada Allah pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak usahlah masak-masakan diri, lalu kita tajri dan uzilah dan sebagainya. Maka disinilah tasawuf ma'rifat itu di situ. Tasawuf ma'rifat itu artinya tasawuf berdasarkan ilmu. Karena banyak orang bertasawuf tidak berdasarkan ilmu, hanya mendapatkan pelajaran-pelajaran secara sepintas dari para musik-musik, akhirnya mereka itu menjadi keliru di dalam melakoni tasawuf. Kita tidak ingin seperti itu. Lebih baik kita ilmunya dulu, nanti kita tunggu bagaimana iradah Allah akan diberikan kepada kita, sehingga kita pasti mati setelah sampai makom arifin. Itu pasti. Karena apa? Para pendahulu kita, para guru-guru kita, para eyang kita yang mendirikan pondok pesantren ini, mereka sudah sampai makom arifin. Mereka itu termasuk wali-wali mastur yang tidak kelihatan sebagai seorang wali, tapi sesungguhnya mereka itu para wali, para aulia. Nah, inilah perjalanan yang harus kita tuju dengan cara kita paham dulu, kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah mengabulkannya. Dan ini adalah pada hari Jumat 4 Rabiul Awal ini kita mulai kitab ini, dan kita selidiki seperti yang supaya ada menjadi kita pembandingnya hikam itu. Hikam itu sangat licin sekali. Kalau ini tidak begitu licin karena bahasa yang dipergunakan bahasa agak modern ini. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita dapat mengikuti jejak para pendahulu kita, terutama sekali di Pondok Pesantren Al-Alimi ini dan di tempat-tempat lainnya para pesantren-pesantren ma'rifat yang sesungguhnya itu tasawuf ma'rifat. Mudah-mudahan akan menjadi satu kenyataan. Jadi kita mohon reda dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada sore yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba yang istiqomah. Kita mulai dengan bagus, kita lakoni dengan bagus, dan mudah-mudahan nanti juga tidak usah dipikirkan tamatnya, kapan tidak usah dipikirkan, kapan dipikirkan tamatnya, selama sekarang.
lagi berapa generasi mungkin ini nanti yang kelas 1 ibtida'iyah ini mungkin akan menamakannya nanti. Seperti halnya Mursi, Marsi, nanti Donatul Akaria terus diganti oleh murid-murid ini. Jadi cukupnya kita lanjutkan perjalanan ini di pengajian di Kutai. Hanya sekian aku mohon maaf. Assalamualaikum